Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dari Pemda Kalimantan Selatan. Di sini saya akan membuat video bagaimana cara saya untuk melengkapi persyaratan TFT, yaitu praktek video membekam pasien. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah peralatan bekam yang saya gunakan. Di sini ada ini untuk baju pasien, celemek untuk terapis, masker untuk terapis, tensi meter ini untuk mengecek pasien sebelum dibekam, mengetahui apakah pasien di darah rendah atau di darah tinggi. Dan ini alat pelengkap, yaitu untuk mengecek kolesterol, asam urat, dan diabetes pasien jika diperlukan. Dan ini adalah alat bekam yang saya gunakan. Di sini ada sarung tangan, kop bekam, gelas bekam, suntikan untuk bekam, ada minyak zaitun Nerich, ada alkohol 70%, ada tisu, ada kapas dengan kaca yang sudah disatukan, ada jarum. Ini adalah alat-alat bekam yang saya pakai. Ini adalah lembar data klien pasien sebelum dibekam. Jadi sebelum dibekam, saya mengisi ini terlebih dahulu untuk pengaktifkan titik bekam yang sesuai dengan keluhan oleh pasien. Ini adalah lembar data pasien atau klien yang sudah saya isi di tanggal Rabu 16 November 2022 atas nama pasien Julkifli, umur 50 tahun, alamat beliau di Jalan Patimuran nomor 35, dengan hasil pemeriksaan tekanan darah 120/85. Beliau bercerita beliau mengalami pecandu rokok yang berat, yaitu menghabiskan 2 bungkus rokok dalam 1 hari. Ini ada saran anjuran dari saya. Nah, titik bekam yang digunakan yaitu Al-Kahil, Al-Jahratul A'la, dan Al-Jahratul Wasati. Al-Kahil yang berfungsi untuk semua penyakit, titik semua penyakit. Al-Jahratul A'la untuk bagian jantung, sedangkan dan Al-Jahratul Wasati untuk bagian paru-paru, karena beliau adalah merupakan pecandu rokok berat. Jadi titik-titik ini yang saya gunakan. Ya, ini kita sudah masuk di praktek bekam. Nah, di sini kita ada 4 set yang kita gunakan, yaitu yang pertama relaksasi dengan melakukan pemijatan di wilayah yang akan dibekam. Yang kedua, pengkopan kering atau bekam kering. Yang ketiga, penusukan. Dan yang keempat, baru kita bekam kembali. Ya. Sebelum kita melakukan pemijatan, yang pertama yaitu kita membersihkan tangan kita dulu dengan alkohol 70%. Setelah itu kita mengambil minyak zaitun. Pemijatan dilakukan kurang lebih 3-5 menit saja untuk merelaksasi bagian tubuh supaya tubuh tidak terkejut ketika dibekam.
tahap relaksasi ini bisa ditambahkan dengan menggunakan bekam seluncur. Setelah itu tangan kita bersihkan dari minyak tadi. Kita semprot kembali dengan alkohol. Setelah selesai, kita memasang sarung tangan. Yang bekam seluncur yang saya sebutkan tadi, contohnya seperti ini. Nah, bekamnya dijalankan. Pertama kita mengambil titik akhir. Untuk pengkopan di awal yaitu kita cukup hanya satu tarikan saja untuk memberikan kenyamanan dulu terhadap pasien supaya badan pasien tidak tertegun. Ini adalah titik Hajaratul Akhlaq. Kita ganti dari kop yang seperti ini, kita ganti titik akhir dengan yang ini karena titik akhir lumayan panjang posisinya. Setelah kita memberi pengkopan dengan satu tarikan, kita tanyakan kepada pasien apakah tarikan ini berancangan atau tidak. Kalau kurang, kita bisa tarik kembali. Kita tambah tarikannya satu kali. Kita tanyakan kembali apakah tarikannya lebih kencang atau tidak. Bagaimana Pak? Kencang atau tidak atau pas? Pas. Kencang. Lagi. Tambah lagi tarikannya. Cukup? Ya.
cukup. Untuk pembekaman ini dilakukan selama 5 menit. Setelah itu baru kita beri penusukan. Sementara kita menunggu, kita masukkan jarum terlebih dahulu. Jarum yang dipakai yaitu jarum masih yang bersegel seperti ini atau masih baru. Untuk jarum, satu pasien satu jarum, satu kali pemakaian. Alat-alat yang digunakan sudah masuk sterilisasi atau sudah steril, tapi untuk membersihkannya lagi bisa kita semprot kembali sebelum kita memakai kepada pasien. Iya, yang di video praktik bekam kemarin saya kelupaan untuk menambahkan doa, cuma kebaca di dalam hati. Jadi untuk doa bekam saya bedakan stepnya di step berikutnya. Jadi di sini yang saya tambahkan. Langsung saja, ini dia doa bekam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ajibil ba'sya isfi wa anta syafi'i asifa ila sifa uqasifa alla yudhira sarama. Berikut adalah doa bekam. Doa tersebut dibaca sebelum kita membekam. Kemarin di video itu saya membaca tapi cuma dalam hati, jadi kelupaan untuk menyuarakannya. Jadi step doa saya buat nanti di sebelum pembekaman. Terima kasih. Ya, setelah kita melakukan bekam torin ini, kita lepas satu dulu, baru kita bersih dengan minyak zaitun. Oles dengan minyak zaitun, kita tusuk satu kali penusukan, baru kita tanyakan kepada pasien bagaimana, sakit atau tidak. Bapak? Tidak sakit, berarti kita tetap melakukan efek kemeringan seperti yang semula. Jikalau pasien merasakan sakit di suntikan pertama, kita bisa menambah kemiringan suntikan untuk mengurangi rasa sakit tersebut. Waktu yang diperlukan di saat penusukan ini yaitu sekitar 5 menit. Penusukan bisa dipakai dengan cuma satu kali penusukan habis selesai. Ada juga yang memakai 2 kali penusukan dengan waktu 5
dan 3 menit. Waktu dihitung dari awal, dari sini kita menghitungnya. Kita lepas waktu sudah 5 menit, kita lepas satu persatu. Yang menumpuk di tubuh pasien. Setelah sudah, kita lakukan pemanasan dengan minyak zaitun kembali untuk menutup pori-pori yang terbuka setelah kita bekam dan kita tusuk tadi. Iya, sudah selesai. Berikut adalah video paket bekam yang saya gunakan untuk persyaratan TFT. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.